Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Masakan Army. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan membuat bolu keju pelangi yang sangat lembut, tanpa pengembang, cocok banget buat base cake kue ulang tahun. Untuk cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman tolong support channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Bagi teman-teman yang punya saran atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Telur 8 butir, pisahkan kuning dan putihnya. Gula halus 300 gram, vanili secukupnya, blue band atau mentega 300 gram, susu kental manis 80 ml, susu bubuk 3 sendok makan, tepung terigu 300 gram, keju parut 80 gram, dan pewarna makanan. Di sini saya pakai warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Lanjut ke cara membuatnya. Yang pertama, siapkan loyang ukuran 22 cm x 22 cm atau 20 cm x 20 cm. Olesi tipis-tipis dengan margarin di alasnya saja ya teman-teman. Lalu alasi dengan kertas roti dan diolesi kembali dengan margarin atau mentega tipis-tipis saja ya teman-teman. Lalu sisihkan. Yang kedua, kocok putih telur. Masukkan putih telur ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan sebagian gula halus. Masukkan vanili. Kocok dimulai dengan kecepatan mixer terendah, perlahan naikkan ke kecepatan tertinggi. Kocok sampai mengembang dan kaku. Ini sudah cukup, sudah dikocok lebih kurang 3 menit, sudah kaku. Sekarang kita matikan mixernya. Dan apabila dibalik seperti ini, tidak tumpah. Yang ketiga, kocok kuning telur. Masukkan mentega atau margarin ke dalam wadah yang lebih besar. Masukkan gula, sisa dari gula halus dari adonan putih telur tadi. Tambahkan vanili. Kocok dimulai dengan kecepatan terendah. Perlahan naikkan ke kecepatan tertinggi. Kocok sampai mengembang dan putih pucat. Matikan mixer sebentar. Rapikan pinggir-pinggirnya agar mudah dijangkau oleh mixer. Kalau sudah putih pucat seperti ini, masukkan kuning telurnya satu persatu sambil dikocok. Lanjut, masukkan susu kental manis, kocok sampai tercampur rata. Kemudian, masukkan susu bubuk sedikit demi sedikit sambil dikocok. Lalu, masukkan keju parut, kocok sampai tercampur rata. Matikan mixer sebentar, rapikan pinggir-pinggirnya agar mudah dijangkau oleh mixer. Kocok kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan tepung terigu. Ini tepungnya sudah diayak ya teman-teman. Masukkan secara bertahap
sambil dikocok dengan kecepatan terendah. Setelah selesai tepung terigu dimasukkan semua, matikan mixer sebentar, lalu rapikan pinggir-pinggirnya dan dikocok kembali sampai tercampur rata. Lalu, masukkan adonan putih telur secara bertahap ke dalam adonan kuning telur sambil dikocok dengan kecepatan terendah sampai tercampur rata. Sekarang, matikan mixer, lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata. Lalu, bagi adonan menjadi 6 bagian seperti ini dan masing-masing beri pewarna makanan, aduk sampai tercampur rata. Lanjut, masukkan adonan ke dalam loyang. Ini saya mulai adonan yang berwarna ungu. Aduk-aduk dulu ya teman-teman sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Lalu ratakan dan miringkan seperti ini agar merata sampai ke pinggir-pinggirnya atau ke sudut-sudutnya. Hentakan beberapa kali untuk mengurangi gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Sekarang waktunya kita kukus. Ini kukusan sudah dipanaskan terlebih dulu dan jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain serbet agar air di tutupnya atau uap yang ada di tutupnya nanti tidak akan menetes ke dalam loyang atau ke dalam adonan. Kukus selama 10 menit dengan api kecil. Ini sudah 10 menit dikukus. Masukkan adonan selanjutnya. Saya masukkan adonan yang berwarna biru. Aduk dulu ya teman-teman setiap adonan yang akan dimasukkan ke dalam loyang. Ratakan, lalu kukus kembali selama 10 menit. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonannya habis ya teman-teman. Ini adalah adonan yang terakhir yang akan kita kukus. Caranya sama dengan adonan yang pertama atau lapisan yang pertama. Untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai matang. Sekarang kita cek ya teman-teman. Kalau ada gelembung seperti ini, tusuk saja dengan tusuk gigi atau tusuk sate. Ini sudah 25 menit dikukus, sudah matang. Matikan kompor, angkat dan dinginkan. Baru kita keluarkan dari loyang. Bolu keju pelanginya sudah dingin, sudah saya keluarkan dari loyang. Sekarang kita potong-potong pinggirnya, kita rapikan. Lapisannya cantik banget ya teman-teman. Bolu keju pelanginya saya ganti piringnya ya teman-teman. Kayaknya lebih matching dengan piring yang ini. Sekarang kita hias kuenya.
Tereng, sudah jadi teman-teman kuenya. Jangan lupa dikasih juga ucapan selamat ulang tahunnya dan tambahkan juga angkanya. Teman-teman, sekarang kita potong kuenya, kita lihat isinya. Cantik banget lapisannya ya teman-teman. Rasanya enak, gurih, lembut, dan teksturnya juga basah. Recommended banget ya teman-teman buat dicobain di rumah. Pada video kali ini saya akan memasak bolu kukus pelangi spesial kue ulang tahun dengan 6 telur. Membuatnya gampang, bahan-bahannya ada di sekitar kita dan disukai anak-anak. Agar tidak gagal dalam pembuatannya, tonton videonya sampai habis ya teman-teman, dan jangan di skip. Sekarang saya akan persiapkan bahan-bahannya. Telur 6 butir, tepung terigu 170 gram, gula pasir 180 gram, susu kental manis 1 bungkus atau 40 ml, minyak sayur 140 ml, opalet atau SP atau TBM 1 sendok teh, baking powder 1/4 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, vanila cair 1/2 sendok teh, pewarna makanan merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Untuk topping, saya pakai butter yang sudah dikocok secukupnya, keju parut secukupnya, dan series pelangi secukupnya. Langsung ke cara membuatnya. Yang pertama, siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, olesi dengan margarin, alasnya saja ya teman-teman, dan dialasi dengan kertas roti, kemudian diolesi kembali dengan margarin di permukaannya. Yang kedua, campurkan baking powder ke dalam tepung terigu, aduk rata, lalu sisihkan. Sekarang kita kocok telur. Siapkan wadah, masukkan telur, gula, vanili cair, opalet, garam, lalu kocok dimulai dari kecepatan mixer paling rendah, perlahan naikkan kecepatan mixer ke kecepatan tertinggi. Kocok sampai mengembang, kental, putih, dan berjejak. Ini sudah lebih kurang 10 menit dikocok, sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak. Matikan mixer sebentar. Masukkan tepung terigu secara bertahap ke dalam adonan sambil diayak ya teman-teman. Kemudian kocok secara perlahan dengan kecepatan terendah sampai tercampur rata. Masukkan susu kental manis, kocok sampai tercampur rata. Lalu, masukkan minyak secara bertahap sambil dikocok dengan kecepatan terendah. Ini mengocoknya sebentar saja ya teman-teman, yang penting sampai tercampur rata saja. Matikan mixer, lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan benar-benar sudah tercampur rata. Lalu, bagi adonan menjadi 5 bagian seperti ini, beri masing-masing pewarna makanan, aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita akan mengukus adonan. Masukkan adonan ke dalam loyang. Di sini saya mulai kukus adonan yang berwarna ungu. Ratakan dan miring-miringkan seperti ini biar lebih merata ya teman-teman.
hentakan beberapa kali untuk mengurangi gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Sekarang kita kukus. Ini kukusan sudah saya panaskan terlebih dulu ya teman-teman. Dan tutup kukusannya, jangan lupa dialasi dengan serbet agar uapnya tidak menetes ke dalam adonan. Kukus selama lebih kurang 10 menit atau sampai matang. Ini sudah 10 menit dikukus, sudah matang. Dan jika teman-teman merasa ragu, lakukan tes tusuk ya teman-teman. Apabila tidak ada lagi yang menempel, berarti sudah matang. Angkat, lalu keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggir-pinggirnya untuk memudahkan mengeluarkannya. Lepaskan kertasnya, lalu dinginkan. Lanjut, kukus adonan selanjutnya dengan cara yang sama sampai adonannya habis ya teman-teman. Ini adalah adonan yang terakhir yang akan kita kukus. Caranya sama dengan adonan atau lapisan yang pertama ya teman-teman. Setelah matang, angkat, lalu keluarkan dari loyang dan dinginkan. Selanjutnya, kuenya kita tumpuk. Setiap lapisannya diolesi atau dilapisi dengan butter ya teman-teman. Maaf teman-teman, saat menumpuk, melapisi atau mengolesi kuenya dengan butter tidak terekam kamera. Susunan lapisan kuenya sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Di sini lapisan yang paling bawah saya mulai dengan warna ungu, dilapisi dengan butter, lalu ditimpa dengan lapisan yang berwarna biru. Kemudian diolesi kembali dengan butter dan ditimpa kembali dengan lapisan yang berwarna hijau. Begitu seterusnya ya teman-teman. Dan permukaannya kita olesi atau lapisi dengan butter secara merata seperti ini ya teman-teman. Kemudian rapikan pinggir-pinggirnya dengan cara dipotong tipis secara perlahan, dan ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Sekarang kita hias kuenya. Letakkan cetakan kue kering yang berbentuk lob di tengah-tengahnya. Lalu hias pinggir-pinggirnya dengan butter seperti ini. Kemudian taburi dengan keju parut secara merata. Lalu di dalam cetakan kue keringnya taburi dengan seres pelangi. Lalu angkat cetakan kue keringnya dan hiasi keempat sudutnya dengan buah ceri seperti ini. Jadi deh teman-teman, bolu kukus pelangi spesial kue ulang tahunnya cantik banget ya. Pas banget buat dijadikan kado ulang tahun atau saat perayaan ulang tahun anak, teman, dan anggota keluarga kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat bolu kukus pelangi
yang enak, super lembut, dan anti seret. Membuatnya gampang, bahan-bahannya simple, pas banget buat bekal anak sekolah. Bagi teman-teman pecinta bolu kukus pelangi, tonton videonya sampai habis ya. Sekarang kita persiapkan bahan-bahannya. Telur 8 butir, gula pasir 250 gram, SP 1 sendok teh, vanili setengah sendok teh, tepung terigu 300 gram, minyak sayur 200 ml, baking powder setengah sendok teh, santan instan 2 bungkus ukuran 65 ml ya teman-teman. Pewarna makanan, di sini saya pakai warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Untuk topping, saya gunakan buttercream secukupnya, keju parut secukupnya, dan mesis pelangi secukupnya. Lanjut ke cara membuatnya. Yang pertama, campurkan tepung terigu dan baking powder. Aduk sampai tercampur rata. Lalu sisihkan. Yang kedua, siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan gula, telur, vanili, dan SP. Kocok dimulai dari kecepatan terendah, perlahan naikkan ke kecepatan tertinggi. Kocok selama lebih kurang 10 menit atau sampai mengembang, kental, putih, dan berjejak. Ini sudah 10 menit dikocok, sudah cukup, sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak. Matikan mixer sebentar, lalu masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diayak dan dikocok dengan kecepatan terendah saja ya teman-teman. Lakukan sampai tepungnya habis. Kemudian masukkan minyak sedikit demi sedikit sambil dikocok dengan kecepatan terendah sampai tercampur rata. Lalu masukkan santan, kocok dengan kecepatan terendah, sebentar saja ya, yang penting sampai tercampur rata. Sekarang kita matikan mixer, lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata. Lalu bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata seperti ini, dan masing-masing adonan diberi 10 tetes pewarna makanan atau sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Lalu kocok sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang ukuran 20 x 20 cm yang alasnya sudah diolesi dengan margarin dan dialasi dengan kertas roti. Jangan lupa adonannya diaduk dulu ya teman-teman sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Lalu ratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini agar merata sampai ke sudut-sudutnya. Hentakkan beberapa kali untuk mengurangi gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Sekarang kita kukus. Ini kukusan sudah dipanaskan terlebih dulu ya. Jangan lupa tutup kukusannya dialasi atau dilapisi dengan serbet atau kain yang bersih agar uapnya tidak menetes ke dalam adonan. Masukkan loyang ke dalam kukusan, kukus selama 10 menit. Ini sudah 10 menit dikukus. Lanjut masukkan adonan yang berwarna biru,
Kocok dulu ya teman-teman sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Lalu ratakan, kukus kembali selama 10 menit. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonannya habis ya teman-teman. Untuk susunan warna, silakan teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya gunakan susunan warna pelangi. Dan ini adalah adonan yang terakhir yang akan kita kukus. Caranya sama dengan cara lapisan yang pertama dan kedua. Akan tetapi untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama 25 menit atau sampai matang. Ini sudah 25 menit dikukus, sudah matang. Matikan kompor, angkat dan dinginkan. Setelah dingin, kita keluarkan dari loyang. Sisir pinggir-pinggirnya menggunakan pisau atau spatula untuk memudahkan mengeluarkannya. Ini saya akan rapikan potong-potong pinggirnya. Lihat nih, cantik banget lapisannya ya teman-teman. Sekarang kita beri topping, lapisi permukaannya dengan butter sampai merata. Lalu taburi dengan keju parut sampai merata juga ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita taburi dengan mesis pelangi. Tereng! Ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget ya. Sudah gak sabaran nih, pingin mencobanya. Sekarang saya akan potong menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita coba iris ya teman-teman. Kita lihat isinya. Lapisannya cantik sekali. Dan satu bagiannya boleh deh teman-teman dikemas menggunakan plastik mika atau kemasan lainnya untuk dibagikan. Ini sudah siap teman-teman bagikan kepada saudara, kerabat, atau kepada siapa saja teman-teman mau berbagi. Dan saya juga potong kecil-kecil seperti ini untuk bekal si bocil saya ke sekolah. Teman-teman, dicobain ya resepnya. Semoga apapun yang kita masak disukai oleh anggota keluarga kita dan menjadi gizi bagi tubuh yang menyantapnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Bagi yang belum, silakan teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Semoga Allah akan membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan limpahan rezeki. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.